Perkenalkan, nama saya Angela Merici Serianti, NIM 2020-230059, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan kain khas daerah Manggarai. Kain khas daerah Manggarai biasa disebut di Manggarai kain songke. Sejarah songke. Pada tahun 1613 sampai 1660, Kerajaan Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan pernah berkuasa di hampir seluruh wilayah Manggarai Raya. Pertemuan dengan berbagai macam kepentingan budaya melahirkan sesuatu yang baru bagi kebudayaan orang Manggarai, termasuk di dalamnya masalah berbusana, sehingga kebudayaan dari Makassar sebagiannya dibawa ke Manggarai, termasuk juga masalah kain yang dipakai. Orang Makassar menyebut songke dengan sebutan songket, tetapi orang Manggarai lebih mengenalnya dengan sebutan songke tanpa akhiran huruf T. Makna songke. Jika ditelusuri dari sisi sejarah, dahulu songke hanya dipakai oleh orang-orang tertentu saja yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari masyarakat biasa atau golongan bangsawan, yang orang Manggarai sebut kerayang atau tuan atau dayang bagi Makassar. Kaum bangsawan itu menganggap bahwa songke merupakan vengko veki atau kain pelindung tubuh. Dapat dibilang bahwa songke merupakan jejak budaya orang Manggarai. Pemanfaatan songke. Songke biasa dipakai dalam upacara adat seperti penti atau pesta kenduri, caci atau tarian adat Manggarai, lipat tabing atau songke yang diberikan oleh kaum laki-laki pada kaum perempuan pada saat lamaran, kawin atau sebagai belis emas atau kawin, liparapu atau pembungkus mayat, randang atau membuka kebun baru, nempung atau musyawarah, tombo adak atau pembicaraan mengenai adat dan kegunaan sehari-hari seperti untuk sarung, pengganti busana ibadah baik kaum perempuan maupun laki-laki, baju, celana, jas, peti, dan syal. Akan sangat terhormat apabila seseorang yang bertamu ke keluarga atau tetangganya mengenakan songke. Songke banyak digemari bukan hanya oleh orang Manggarai sendiri, tetapi juga orang dari luar daerah Manggarai, bahkan sampai ke luar negeri. Karena di samping kain ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, juga yang tak kalah menarik adalah keindahan berbagai motif yang ketika dipadukan menjadi satu, membuat semua yang melihat terkagum-kagum. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa motif yang sering dipakai dalam penggunaan kain songke dan maknanya. Yang pertama, motif vela kavu atau bunga kapuk. Bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Yang kedua, motif ranggong atau laba-laba bersimbol kejujuran dan kerja keras. Yang ketiga, motif jui atau garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Yang keempat, motif entala atau bintang, terkait dengan harapan yang sering dikumandangkan dengan tudak atau doa. Orang langkas hayang tala supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang. Maksudnya agar senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, dan memiliki ketinggian pengaruh lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Yang kelima, motif vela runu atau bunga runu, yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil tetapi memberikan keindahan hidup di tengah-tengah kefanaan ini. Karena nilai estetis dan terapannya sangat tinggi, modal yang dikeluarkan untuk membeli kain yang satu ini pun sangat fantastis. Kembali lagi pada masalah ukuran, tingkat kesulitan penganyaman motif, dan lamanya proses penenunan. Harga songke yang ditawarkan berkisar antara 400-an sampai pada level jutaan. Yang kedua, saya akan memperkenalkan salah satu acara adat Manggarai, yaitu acara Buat Bai. Istilah Buat Bai sangat dikenal luas oleh masyarakat di Manggarai. Buat Bai berasal dari dua kata bahasa Manggarai, yaitu buat dan bai. Buat yang berarti mengutus dan bai yang berarti kaki. Namun, jika diartikan secara lebih mendalam, Buat Bai artinya membekali dan bai artinya berjalan jauh. Jadi, buat bai artinya membekali seseorang untuk berjalan jauh.
Buat bayi di Manggarai dapat dilakukan kapan saja, terutama ketika hendak membekali seseorang untuk pergi keluar dari kampung untuk studi dan mencari nafkah di tanah rantauan. Biasanya buat bayi dilakukan secara bersama dalam keluarga. Yang menjadi korban dalam acara buat bayi di Manggarai adalah ayam jantan yang berwarna putih yang biasa disebut di Manggarai lalong bakok. Kenapa harus berwarna putih? Karena warna putih melambangkan kesucian, ketulusan, dan kepolosan atau kosong. Kosong yang artinya belum memiliki apa-apa di dalam dirinya, sehingga muncul goet atau peribahasa Manggarai, yakni porong lalong bakok dulakom lalong rombeng dukoleng, yang artinya semoga pergi dengan tak membawa apa-apa dan pulang harus membawa keberhasilan. Peribahasa itu memberikan kekuatan tersendiri bagi perantau yang mengadu nasib atau mengenyam pendidikan di tanah rantau. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat saya tentang kain khas Manggarai dan acara adat Manggarai. Terima kasih, semoga bermanfaat.